Oke. Siap ya? Par. Oke, halo semua, Pak Krismon, Evan, Tanto. Jadi hari ini jarang banget ya di podcastku kita bertiga. Jadi sebenarnya tuh kita tuh bertiga tuh ini sih udah ada wacana buat ngobrol-ngobrol ya, sebagai dosen dan sebagai mahasiswa kita pengen brainstorming soal ya about life, uni life, and ya anything. Jadi emang udah ada wacana, terus kok ya kebetulan realisasinya waktu sekarang lagi pandemi kayak gini. Jadi perkenalan dulu nih. Jadi di sini tuh aku lagi sama Pak Krismon, Christian Moniage. Dia dosen di Halo. Arsitek Unika. Oke, gimana Pak? Pandemik ini ngapain aja Pak? Ya, sesuai arahan dari pemerintah, kemudian terus sesuai arahan juga dari universitas, memang mengharuskan kita sejenak untuk berpisah secara fisik ya. Jadi kita tetap DR, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Tapi saya sometimes ke kampus sih, tetap harus ada satu hal yang memang harus disesuaikan karena memang nggak bisa kita dihadapkan pada suatu perubahan yang langsung harus dari rumah semua, kita nggak bisa. Sometimes ke kampus ketemu mahasiswa nggak Pak? Enggak, kalau mahasiswa Nggak, ya? enggak sih. Kosong ya berarti ya? Kosong semua, Malah sepi. suka tuh. Kayak Evan gini suka malah ya. Nggak ke kampus gitu ya. Bisa full fokus kerjanya. Jadi, tapi pembelajaran masih lancar ya Pak ya? Ya, kalau dibilang lancar ya memang kita perlu banyak penyesuaian karena saya nggak tahu ini COVID ini kalau dari nanti mungkin akan ngobrol lebih panjang lagi ya dari konspirasi teori banyak buat ini disengaja atau tidak, tapi ya nggak tahu ini kita harus menyesuaikan sesuatu yang suddenly banget, tiba-tiba banget kita harus ya. Jadi kalau mau dikatakan lancar ya saya rasa juga tidak lancar, tapi kalau dikatakan ya alam karena biasa ya, sesuatu yang bisa terjadi karena kita kebiasaan ya. Kalian juga mungkin merasakan hal yang sama, lama-lama ini menjadi sesuatu common thing, sesuatu yang biasa. Akhirnya ya kita, oke, 7:30 biasanya lari masuk kelas. Oh ya 7:30 ngidupin laptop gitu kan. Oke, itu dari Pak Christian Moniage. Terus di sini ada Evan juga. Evan ini apa ya? Bisa dibilang ambil peran banyak sebagai mahasiswa, ya nggak Van? Gimana Van? WFH ini ngapain aja Van? Semuanya, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Evan, saya mahasiswa biasa, mahasiswa yang ya be aja lah, nggak habis, nggak apa-apa gitu, nggak ada perkenalan yang bener-bener excited banget soal aku, jadi ya gitulah. Kalau waktu ya, tapi kamu pandemi, sebagai mahasiswa ini kan apa nyambi juga katanya ada clothing line atau apa itu? Nggak mau sekalian gitu. Ini free space kok. Selama pandemi ini aku kerja sebagai barista, aku belajar banyak soal kopi. Cuman iseng buat ngisi waktu luang, waktu yang mungkin aku pakai buat rebahan, tapi aku ganti pakai jadiin kerjaan kayak gitu. Tapi ternyata semakin kesini di kopi bener-bener ya menyenangkan lah belajar soal kopi. Lalu clothing ya itu hanya mengisi apa ya kekosongan aja lah sambil bikin ya aku kan selalu merasa resah, jadi daripada aku merasa resah dan nggak aku apa-apain ya why not kalau aku limpahkan menjadi sebuah karya yang bisa dipakai banyak orang kayak gitu sih Pak. Oke, jadi menurut cerita Evan ini tuh mahasiswa arsitek ternyata nggak sesibuk gitu ya, masih bisa nyambi A, B, C gitu ya. Tugasnya dikit ya, Pak? Benar sekali. Gitu, baik. Jadi, buat kalian-kalian yang mungkin penasaran di arsitek, tugasnya dikit kok. Ya, Pak ya, dikit ya, Pak ya, tugasnya ya, Pak. Ya, dikit atau enggak itu tergantung bagaimana kita menyikapi ya. So, saya rasa semua disiplin ilmu itu pasti mengambil
space dari kehidupan pribadi kita ya. Yang tadinya kita, ya pastilah namanya orang hidup tuh pasti ada suatu tingkatan yang lama-kelamaan kita harus naik. At least naik itu apa ya? Naik, tanggung jawab kita naik, kesibukan kita naik, terus mungkin entertain kita juga berkurang, digantikan sesuatu yang lebih apa, kita harus tanggung jawab sama diri kita kan. Semua disiplin ilmu akan punya porsi yang sama di kehidupan kita. Begitu pula dengan arsitek. Cuman bedanya kalau arsitek itu adalah sesuatu yang kalau menurut saya ya, tapi kalian ini kan dua mahasiswa saya yang saya tahu kalian memang passionnya di arsitek. Makanya kalau di disiplin ilmu arsitek kalian nggak bisa itu hanya sebagai daripada nggak ada yang lain, daripada saya nggak keterima di perguruan tinggi X, perguruan tinggi Y, perguruan tinggi Z, akhirnya saya milih arsitek. It's a big no lah ya kalau menurut saya kalau seperti itu. Arsitektur harus ada passion dari dasarnya. Faro, kemudian Evan, ini dua-duanya saya tahu passionnya punya passion di arsitektur. Makanya kalau memang sudah passion, apapun itu yang ingin kalian lakukan, apapun take it for granted, apapun yang memang ingin kalian korbankan, kalau sudah passion, ya nggak masalah, kan gitu kan? Yeah. Mau itu nggak tidur sampai 1 hari, mau itu nggak mandi sampai 7 kali 24 jam, this is what I like gitu loh. Ini yang saya suka ini. Jadi nggak bisa ya kalau orang katakan, kamu ngapain kuliah arsitektur gitu. Arsitek tuh nggak pernah tidur, nggak pernah rebahan tadi seperti Evan bilang. Tapi gimana lagi kalau memang ini passion, ya udah dijalanin. Memang itu nikmatnya tuh di situ gitu. Saya dulu waktu mau masuk, ini jadi langsung sharing aja kadang ada. Latar belakang saya dulu mungkin kalau kalian sering denger ya, saya itu dulu latar belakangnya di SMA itu dari IPS. Dan banyak teman saya mengatakan, kamu anak IPS ngapain masuk arsitektur gitu loh. Walaupun anak IPS itu kan dulu stigmanya kan lebih suka main daripada anak IPA. Kalian mungkin lebih tahu itulah. Anak IPA itu lebih yang buku minded begitu kan, semua teratur, sedangkan anak IPS adalah sesuatu yang lebih bebas begitu. Kamu ngapain masih arsitek, kamu tidak bisa main lah gini nilaimu nanti akan susah lah begini. Ya GPA saya akhirnya nilai akhir saya, IPK saya melebihi dari teman-teman IPA saya malah. Karena memang suka di situ. Ya, intinya di situ sih, kalau kamu suka, kamu tahu panggilanmu itu ada di situ, lakuin setinggi mungkin. Walaupun nanti tetap ada 1-2 hal yang mungkin nanti menggoda kamu untuk nantilah atau ya zaman sekarang banyak sekali godaan dalam bentuk apapun ya. Seperti mungkin saya bisa katakan seperti Evan ini kerja sebagai barista kopi itu sendiri mungkin nanti bisa jadi godaan gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu. Ini nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Ini godaan atau apa sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu. Ya itu yang harus kita punya. Mahasiswa zaman sekarang tuh harus berbeda dari zaman dulu. Zaman dulu masih diatur orang tua mungkin. Zaman saya itu masih banyak dari teman-teman saya yang datang ke kampus itu masih diantar orang tuanya. Saya rasa kok zaman sekarang sudah nggak zamannya seperti itu. It means tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. So, apa yang saya katakan tadi seperti Evan ini jadi barista. Faro ini jadi punya channel podcast yang kelihatannya high banget nih gitu. Ini kan bukan kerjaannya anak arsitek gitu kan. Bukan kerjaannya anak arsitek kok seperti itu. Nanti waktumu itu bagaimana? Kamu buat podcast, kamu buat electric music dan lain sebagainya. Gambar potonganmu itu seperti apa nanti gitu kan. Ini bisa jadi godaan, tapi bisa jadi memang ini celahnya anak arsitek zaman sekarang tuh kayak begini gitu loh. Jadi saya tahu kalau saya mau mengumpulin passion saya kembali, saya harus kembali ke jalannya arsitektur itu, hiburan saya itu seperti ini. Nah, poinnya di situ. Jadi bukan terus kita terlena akhirnya kita banting setir jadi DJ atau kita terlena banting setir jadi barista. Mungkin bukan seperti itu artinya. Tapi ini loh, saya tuh untuk mengembalikan jati diri saya sebagai seorang arsitek, ada salah satu jalannya yaitu tadi ya, sampingan-sampingan tadi.
Itu bisa jadi godaan, but itu bisa juga jadi salah satu good value buat kalian. Oke. Ya, itu dari Pak Krismon menanggapi soal apa sih yang kita perlu pertahanin. Nah, bagi beberapa orang yang mungkin kan mereka kan tahu Pak passion mereka udah dari SMA gitu. Kalau personally dari aku pun aku nggak tahu kalau ternyata aku pun nggak yakin sampai sekarang gitu loh. Apakah ini tuh passionku apa enggak, karena to be honest, buat semester pertama itu buat aku apa ya, mikir banget karena di saat awal-awal itu aku ngerasa bahwa aduh kok aku nggak nyaman ya sama posisi di mana apa-apa terdeadline. Oh, harus dikumpulin hari ini, dan kita kan semua tahu kalau di arsitek itu nggak bisa sistem kebut semalam. Yang misal ada tugas, misal gambar tampak potongan gitu, terus dikerjain semalam, itu nggak bisa banget gitu loh. Dan buat aku cukup kaget sih. Dan gimana Pak Krismon buat menanggapin itu? Atau mungkin dari Evan mau nambahin, Van? Coba Evan dulu gimana? Gini deh, Evan dulu waktu awal-awal emang nggak, soalnya kan kita nggak tahu latar belakang kita kayak gimana. I mean, ada beberapa yang dari papanya, udah kamu masuk arsitek aja. Ataupun dari omnya mungkin, kita kan nggak tahu kan. Jadi, apakah udah tahu nih, aku mau masuk arsitek nih? Atau, ya udahlah masuk arsitek, hafalannya kan dikit. Kalau kata orang kan, cuman gambar. Gimana, Van? Kalau aku begini, ada satu kalimat yang sampai sekarang itu jadi peganganku gitu loh. Do your passion passionately gitu. Jadi ketika aku sudah terjun ke satu hal dan aku menyukai itu dan aku sangat senang untuk melakukan apa aja demi itu, ya I do that thing passionately gitu loh. Dan di sini bahasanya soal arsitektur. Ya dari SMP, bukan SMA, dari SMP aku senang melihat bangunan-bangunan yang unik, bangunan-bangunan yang keren lah. Aku menggambarkan diriku tuh kayak, kapan ya aku bisa bikin bangunan seperti itu. Ya aku milih jalur di kuliah di arsitektur gitu. Dan aku nggak ikut apa senam PTN, SBMPTN, nggak tahu itu. Aku nggak mengikuti ke sana, dan aku langsung ngerti aku milih apa, dan aku ngerti resikonya seperti apa gitu, karena aku banyak ketemu orang-orang yang jurusannya yang di atasku loh ya, yang jurusannya juga di arsitektur, yang jurusannya di teknik sipil, yang kurang lebih sama, dan mereka bercerita banyak sekali hal mengenai kehidupan mereka ketika mereka kuliah di bidang tersebut. Ya ketika aku menjalani duniaku sebagai mahasiswa arsitektur, ya I do my passion passionately gitu loh. Dan ketika aku bertemu dengan hal baru dan ternyata itu relate sama apa yang aku lakukan, yang mungkin akan kita bahas di sini, kayak arsitektur, mahasiswa arsitektur X kopi X senja kayak gitu ya. Dan this is and I can do my passionately gitu loh. Jadi ketika mungkin beberapa orang yang mahasiswa arsitektur atau apapun gitulah menikmati kopi dan senja, so why not ketika aku nggak hanya menikmati kopi dan senja, tapi aku belajar bagaimana meracik, belajar bagaimana bahkan bisa sampai ke bisnis ini kayak gitu loh. Dan aku punya banyak, sehingga di situ aku punya banyak channel gitu, mau kemana setelah ini. Aku akan langsung berkecimpung di dunia arsitektur dengan segala isinya, ataukah aku punya batu loncatan untuk menuju ke dunia arsitektur itu. So, apapun itu, apapun yang mungkin aku sukai dan kalian sukai dan mungkin semuanya sukai, ya do your passion passionately, gitu aja. Whatever. Oke, ngomongin soal passion nih. Aku sempat denger quotes dari Gofar. Dia pernah bilang gini, gue tuh orang yang benci banget sama orang yang mendewakan passion. Apa-apa mengatasnamakan passion atas segala hal. I mean, aku nggak cocok nih di sini. Ini kayaknya bukan passionku deh. Aku nggak cocok nih di sini. Ini bukan passionku deh. Kayak semua tuh beralasan passion. Semua beralasan passion. Tapi dia orang yang mendewakan proses. Kalau emang ini nggak passionku, aku mau belajar buat ini jadi passionku. Selama kita nganggep bahwa, oh ini bukan passionku,
kita di comfort zone, man. Did you get it? I mean, itu kita nggak tahu gitu loh, itu passion kita apa enggak. Tapi selama itu kita belajar hal baru, yang di sini kan juga tadi dengar dari cerita Pak Krismon sama cerita Evan juga, nggak melulu juga kita udah di jurusan arsitek dan kita harus di arsitek terus. Bahkan Pak Krismon juga main musik mungkin dari kuliah, Pak, atau mungkin dari kapan? Dari kuliah ya, Pak. Terus Evan juga udah nyoba nyoba buat, ya bukan melipir ya, tapi mungkin lebih ke rasa curiosity kita kan beda-beda. I mean, mungkin Evan juga pengen belajar hal baru yang mungkin nggak bersangkutan dari arsitek, tapi stay in that line tuh prioritasku tetap ngejar belajar soal arsitek dan lain-lain. Jadi ya apa ya, emang mungkin bagi beberapa orang kan nganggapnya kan, gila arsitek nggak pernah tidur, ngapain aja sih? Kalian kok nggak sempat mandi tuh ngapain aja sih? Makannya dikerjain dong dari jauh-jauh hari dong. Makanya dicicil dong. Nah ini ngomongin soal dicicil apa enggak, Pak Krismon sama Evan tuh tipe orang yang nyicil jauh-jauh hari atau deket deadline baru kreatifnya muncul nih. Mungkin kalau digrafikin gini terus langsung naik gitu loh. Gimana? Dari Pak Krismon dulu, Pak. Gimana, Pak? Mungkin saya nyambung dari yang tadi dulu ya, yang saya tertarik sama quote-nya yang Gofar tadi sih. Bahwa nonsense lah kalau kita ngomong passion terus kan seperti itu. Saya setuju sih sama apa yang dikatakan Gofar. Mungkin di sini ini menarik sih, let's say ini podcast atau podcast ya, kita namakan podcast gitu kan. Yeah, podcast ini menarik sekali via Zoom. Podcast menarik sekali karena ada dua dimensi usia yang cukup berbeda, generasi saya dan generasi Faro dan Evan begitu. Let's talk about journey, perjalanan ya. Benar sih, kalau ngomongin kehidupan itu memang sebuah perjalanan kalau menurut saya. Jadi dengan berjalannya waktu kita akan terus berjalan, kita akan terus mencari, kita akan terus berproses, dan proses itu adalah sebuah cara bagi kita menemukan jati diri kita. Jadi kalau let's say Faro tadi mengatakan, saya masih bingung sama passion saya. Saat ini pun, detik ini pun, saya pun juga masih mencari jati diri saya. Sebenarnya who I am gitu loh. Saya tuh siapa sih? Mungkin teman-teman juga tahu ya, saya di sini seorang dosen. Saya di sini seorang kepala program studi. Tapi di satu sisi saya juga jual vape. It's a big difference gitu loh. Ya. Dari personality-nya aja berbeda. Dosen, tapi di satu sisi dia juga vape gitu. Dosen, tapi di satu sisi saya juga hidup dalam kehidupan yang kalian tahu ya, sangat berbeda sekali. Vape itu mungkin orang-orangnya yang bebas, vape itu orang-orangnya yang mungkin yang seperti yang Evan itu, semua bertato seperti itu, pakainya kaos begitu ya. Tapi di satu sisi, in other side gitu kan, saya tuh dosen gitu. Sometimes saya harus pakai toga untuk ketika ada mahasiswa saya yang lulus begitu, lulus S1 harus pakai toga untuk meresmikan kelulusan mereka. Kalian bisa bayangin kan, pakai toga, tapi mungkin saya juga punya tato gitu loh. Ini kan sebuah pergunjingan yang saya kira sampai saat ini saya juga masih bingung. Sebenarnya saya ini siapa sih? Saya ini apakah dosen? Apakah saya arsitek? Apa saya pebisnis? Pebisnis dalam hal tadi ya, vape, clothing, dan lain sebagainya. Saya juga punya brand clothing seperti itu. Ini sebuah perjalanan sampai saat ini pulang, ini saya masih belum berhenti. Dan saya masih mencari sebenarnya saya itu siapa gitu. Dan itu saya rasa itu akan terus berproses hingga pada saatnya nanti saya akan sampai di satu titik, saya akan stop, berhenti berkarya. Dan itu kapan? Itu ketika fisik saya sudah nggak mengizinkan saya untuk berkarya lagi, fisik saya sudah nggak mengizinkan saya untuk, otak saya sudah nggak mengizinkan saya untuk berputar dan berpikir lagi. Mungkin ketika saya umur 99 tahun mungkin, dan itu saatnya saya berhenti, saatnya saya melihat anak cucu saya yang berkreasi seperti itu. Tapi ketika ini perjalanan ini masih panjang, saya masih bisa bangun pagi dan saya masih bisa tidur pagi juga. Itu masih sebuah proses yang nggak akan pernah berhenti. Sebenarnya siapakah saya ini? Ya, jadi saya juga, tapi saya tidak menyalahkan apa yang dikatakan Evan. Do your passion passionately.
nggak apa-apa kalau memang ini Evan sudah punya passion di situ, lakukan dengan seniat mungkin di titik itu, di titik itulah mungkin Evan sudah mulai menemukan salah satu personalitas hidupnya. Nah, ngomong tentang ini tadi, perjalanan ini tadi nyambung juga ke apa yang dikatakan Faro ya. Kalau punya pekerjaan, apakah dikerjakan SKS, sistem kebut semalam, atau dengan sesuatu yang sangat perencanaan yang sangat matang begitu ya. Ini saya jawabnya waktu kuliah atau waktu sekarang nih? Waktu kuliah dulu deh. Terus habis itu kan siapa tahu merubah habit waktu sampai sekarang. Iya kan, Pak? Oke, saya jawab singkatnya ya. Kalau sekarang sih saya SKS. Kalau saya sekarang SKS, sistem kebut semalam. Apapun itu pekerjaan saya pasti kebut semalam. Tapi waktu saya kuliah, saya lebih suka menyelesaikan hal-hal secara terperinci. Karena arsitek itu ordernya tuh jelas banget. Ordernya jelas banget. Besok ketika kalian sudah menjadi seorang arsitek yang berpraktek, yang benar-benar profesional, kalian akan sudah mahir dalam memperkirakan skala waktu. Jadi sistem kebut semalam kalian tuh lebih taktis begitu. Tapi untuk saat ini, saya tetap sarankan teman-teman jangan SKS. Tetap harus terprogram. Makanya saya selalu katakan ke teman-teman di kelas saya, dalam 14 kali pertemuan atau 28 kali pertemuan, kalian nggak harus kok datang 100%. Kalian bolos boleh nggak? Oh, bolos boleh. Tapi bolosnya yang bijak gitu loh. Tanggung jawab. Kan? Bolosnya memang ketika, ya tanggung jawab dan bijak tadi ya. Memang kalau saya sudah full, tugasnya sudah selesai, ini sudah mau akhir perkuliahan, saya mau rehat kok, saya mau nonton sama pacar saya mau nonton sama teman saya, why not, kan gitu kan. Nggak masalah. Saya mau hang out sampai malam, mau mabuk mungkin, nggak masalah. Karena apa? Karena memang timetable-nya sudah kita atur gitu. Kalau memang timetable-nya itu belum kita atur, ordernya itu belum jelas, ini loh yang jadi masalah zaman sekarang tuh kayak begini. Jadi mahasiswa tuh banyak yang belum tahu ngatur timetable secara bijak itu kayak gimana. Tapi mereka soal-soal sudah tahu. Oh, enggak, nantilah saya kerjain, nanti pasti cukup kok waktunya. Nah, itu nanti yang bakal apalagi tadi godaan zaman sekarang itu banyak banget. Lihat Instagram story temennya lagi hangout gitu, pengen ikut, tugasnya blong gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Ini belum saatnya untuk melakukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang bertanya tipenya seperti apa, dulu waktu kuliah saya ordernya jelas banget. Tapi kalau sekarang saya sudah berkeluarga, saya sudah punya, walaupun pengalaman saya masih sangat sedikit, saya lebih banyak sering SKS. Kenapa kok saya sering SKS? Karena menurut saya waktu menghabiskan waktu bersama keluarga itu adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Saya suka banget menghabiskan waktu bersama anak saya, bersama istri saya, dan disitulah saya rehat. Nah, kalau saya rehat, apa pekerjaan yang saya bawa pulang, kalau bisa saya kerjain mepet-mepet lah begitu. Dan ya tadi, ide-ide itu muncul, benar, itu mungkin jadi satu habit ya, ide-ide itu muncul di akhir-akhir deadline begitu. Sampai ketemu klien juga sama, ngumpulinnya ketemunya klien besok, ngerjainnya baru sekarang gitu. Kenapa? Kalau ditarik waktu mundur, wah saya lebih milih main sama anak, tapi karena mungkin anak saya masih lucu-lucunya sekarang ini. Oh, lebih milih main dulu sama anak, kalau sudah nanti ngerjain kerjaan klien. I don't know, this is good or not, saya nggak tahu ya. Tapi untuk sementara ini mungkin saya lagi sayang-sayangnya sama anak saya. Lagi sayang-sayangnya gimana ya? Iya sih. Lagi anak saya lagi lucu-lucunya, jadi saya sering banget ngabisin waktu sama anak saya. Tapi mungkin nanti kalau sudah berjalan waktu, bakal ganti lagi. Ya tadi, life is a journey ya. Belum tahu seperti apa. Ya kalau dia bilang bener apa enggak kan, tiap orang juga pasti punya standar kan, Pak. Kembali lagi ke orang-orang itu, tapi ya kita punya tanggung jawab sendiri. Dan kalau aku ngelihat Pak Krismon itu juga udah punya keluarga, dan pasti kalau aku di posisi Pak Krismon pun, siapa sih yang nggak mau family time? Pengen berusaha ngasih yang terbaik lah buat anak, buat keluarga, buat istri mungkin.
Ya, kalau dari Evan gimana, Van? Menurutmu, Van? Mau nanggepin soal passion tadi ataupun jelasin tipe orang yang gimana nih? Kalau aku untuk saat ini SKS, why? I think everything has a reason. Karena ketika aku memilih opsi SKS, karena waktu-waktu maksudnya kalau ditarik mundur, I do a lot of things gitu loh. Aku nggak sekedar rebahan, aku nggak sekedar diam duduk-duduk, bahkan apa yang kayak katakan Pak Krismon, mau main dulu, mau ini, mau itu, aku kayaknya nggak punya waktu untuk itu gitu. Karena aku memikirkan banyak hal dan aku melakukan banyak hal untuk mungkin untuk beberapa kebahagiaan seseorang atau mungkin untuk kepentingan yang lebih komunal, aku lebih sehingga aku lebih milih opsi SKS gitu loh. Aku menempatkan diriku sebagai ketua hima, aku menempatkan diriku sebagai barista, aku menempatkan diriku sebagai Evan yang punya brand, dan aku menempatkan diriku sebagai Evan yang family man kayak gitu. Jadinya I do love thing. Jadi aku pilih opsi SKS kayak gitu. Karena aku nggak bisa gitu loh, udah ke timeline gitu misal. Terus habis itu ketabrak sama apa. Ya seperti Pak Krismon tahu karena aku banyak banget share sama Pak Krismon. Ya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa kayak seolah-olah aku sudah merencanakan banyak hal lalu tiba-tiba di tengah ada apa dan itu malah membuat semuanya buyar. Jadi aku memilih SKS. Tapi saran saya untuk figur seperti Evan ini yang punya banyak sekali aktivitas, banyak sekali latar belakang kehidupan, dia harus set priority. Prioritasnya tuh harus di-set. Itu yang paling penting. Dan menurut saya prioritas yang harus di-set saat ini yang nomor wahid itu adalah kuliah. Ya, pendidikan itu saat ini untuk kalian berdua dan mungkin teman-teman generasi kalian, yang paling penting itu adalah pendidikan atau kuliah begitu. Pak, tapi saya harus bekerja, Pak. Pak, tapi saya harus begini. Percaya saya deh, kalau kalian mengkorbankan waktu kuliah untuk bekerja dan kalian membuat itu apa ya? Kalau bahasa zaman sekarang kerja itu malah membuat kalian ambyar begitu kan? Kalau ditarik dalam kurva waktu begitu ya, kalian hidup itu dari umur 0 sampai 90 tahun atau 70 tahun begitu, jumlah pendapatan yang akan kalian terima itu akan lebih banyak. Pendapatan atau apa, income atau ini mau dilihat dari segi material ataupun imaterial ya, mau dari segi pengalaman ataupun dari segi money ataupun value yang lain, itu sebenarnya kalian akan lebih banyak waktunya, lebih banyak pendapatannya jika kalian memprioritaskan pendidikan. Karena apa sih kok Pak Krismon harus ngomong seperti itu? Karena apa? Karena tidak semua dosen, ini saya katakan di sini kan ini media publik ya. Nanti Faro juga akan upload ini dan saya juga akan upload ke YouTube saya. Ini saya katakan bahwa tidak semua dosen ini bisa mengetahui hal ini gitu. Yang penting adalah kalian harus set prioritas itu. Harus set prioritas itu karena kembali lagi saat ini pertanggungjawaban kalian itu dalam dunia pendidikan ya ke dosen, dan masalahnya tidak semua dosen mau mengerti hal itu ya. Kalau kalian ketemu, saya tidak katakan saya deh, kalau kalian ketemu ke pribadi-pribadi dosen yang bisa melihat dua sisi, dan ini it's a matter of generation ya, ini masalah dari generasi, karena generasi saya dengan generasi kalian itu cukup dekat begitu, saya ngerti, oh Faro ini dia suka editing musik, Evan ini barista. Saya jadi ngerti, oh jadi karakternya ini begini, karakter anak ini begini. Tapi tidak semua dosen seperti itu, teman-teman. Dan masalahnya ketika kalian kecentok sama dosen-dosen yang tidak cukup mengerti hal tersebut, blacklist lah kalian. Alhasil apa? Pendidikan kalian akan terhambat dan value yang sebenarnya kalian akan dapatkan dengan ijazah sarjana tadi, itu akan semakin ke belakang, terlambat. Dan itu akan memakan waktu, ya. Dan harus diingat ya, kalian tidak bisa membeli waktu. Waktu itu tidak bisa dibeli, teman-teman. Apapun yang kalian lakukan, sekaya apapun kalian, waktu itu berjalan terus. Jadi,
apa yang dikatakan belajarlah dari generasi yang lebih tua, itu benar banget. Belajarlah sebanyak mungkin membaca buku, kalau zaman sekarang mendengar podcast dan lain sebagainya, itu benar banget. Karena kita mendengar masukan dari seseorang yang posisinya itu lebih depan daripada kita. Itu harus belajar dari situ. Karena kalau kita salah melangkah tadi, waktu itu nggak bisa balik lagi. Itu sih. Ya, setuju banget sih sama Pak Krismon, kata-kata Pak Krismon tadi yang mungkin lebih tepatnya tiap dosen bakalan enak banget kalau punya approach sendiri ke anak-anaknya. Ya. Karena tapi kita kan kembali lagi kita nggak bisa menyamakan semua dosen dan menurutku itu juga that's not a bad thing. Menurutku juga itu jadi PR buat kita juga ke depan toh kita di dunia kerja pun di dunia bisnis pun kita bakalan ketemu personality yang banyak banget dan sama kayak posisi kita sebagai mahasiswa kita bakal ketemu dosen yang banyak banget tipe karakternya mereka. Ada yang mungkin nggak suka yang ini, nggak suka yang B, nggak suka yang C. Jadi mungkin jadi PR bersama lah sebagai dosen dan sebagai mahasiswa, jadi kita bisa saling ngerti. That's why aku pengen temuin dari sudut pandang dosen dan dari sudut pandang mahasiswa, ini enaknya gimana sih? Kita udah cocok belum nih dengan pembelajaran kayak gini? Dari mahasiswa pun, jujur, aku suka kalau emang nemu dosen yang kayak Pak Krismon gini, yang emang udah tahu aku sukanya apa, udah tahu aku tiap hari ngapain, udah tahu misal Evan kerjanya apa, dan mungkin pun kalau misal kita lagi asistensi pun, Pak Krismon bisa ngasih advice, ini loh, kayak mungkin Pak Krismon bisa ngasih analogi yang, kamu tuh kalau buat vegetasi itu, anggaplah kayak kamu di dunia kerja, kamu gini. Jadi mungkin ada pendekatan tersendiri yang mungkin dosen punya cara gitu. Tapi ya, kita juga nggak berharap semua dosen kayak gitu, karena ya udah seneng lah ada beberapa dosen, nggak usah semua lah, udah ada Pak Krismon pun, ada beberapa dosen-dosen lain yang bisa diajakin brainstorming, udah seneng, udah cukup membantu juga sih. Ya gitu sih kalau dari aku. Gimana, Van? Kalau dari aku, ya karena begini, maaf ada suara petasan di dekat sini. Jadi sorry ya buat podcastnya Faro. Santai. Buat pendengarnya, cici-cici, noni-noni, apapun itu terganggu oleh suara petasan. Pak Krismon kan, ini buat teman-teman semua ya, Pak Krismon kan sudah bilang kalau set priority loh, set priority. Jadi dari kita sendiri, dari kita sebagai mahasiswa ya juga harus set priority, benar-benar set priority dalam artian ketika kita memang menghendaki kita mengerjakan apapun itu secara SKS, sistem kebut semalam, ya udah di set priority, benar-benar timetable kita tuh ya udah yang itu yang menjadi patokan kita, nggak sekedar kayak apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah sudah di planning kayak gitu tuh, ini masih ada jam segini nanti kerjain nanti aku bisa kayak gini, ya jangan kayak gitu. Karena dari aku pribadi pun ketika aku sudah merencanakan bahwa aku akan SKS, ya aku benar-benar set priority, di mana artian aku bekerja, dan ketika nanti aku selesai bekerja ya aku harus melanjutkan pekerjaanku yang tadi barista menjadi pekerjaanku sebagai mahasiswa, kewajibanku sebagai mahasiswa, kayak gitu loh. Jadi ya nggak sekedar set priority, omong-omong tok gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Itu dari aku pribadi, dan itu aku juga menerapkannya di himaku kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Tapi mungkin bagi beberapa mahasiswa pun ada ya, bagi mereka yang mungkin lagi jalanin terus tengah-tengah mereka sambil kerja, karena mungkin latar belakang mereka kan macam-macam juga, dan mungkin beberapa juga mungkin ketakutan dosen tuh jangan sampai kamu putus gitu loh, karena mungkin banyak banget kakak kelas kita yang aku ngeliat pun mereka sampai putus karena mereka udah kebanyakan orang ngomong, orang kalau udah megang duit udah gimana itu. Mungkin dari Pak Krismon dulu, gimana Pak? Ya, kembali lagi it's about passion tadi ya. Ya, walaupun kita masih mencari passion kita itu ada di mana. Tapi paling tidak ketika kalian
masuk ke Unika terus nyentang arsitek itu mestinya ya every single thing that you have done it get a lot of responsibility. Kalian salah buat garis saja itu responsibility-nya, tanggung jawabnya itu gede banget. Makanya arsitektur itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi orang-orang yang mau masuk ke dalam dunia arsitektur itu harus ada dalam dirinya. So, lewat video ini saya juga mau, lewat podcast ini juga saya mau menggugah teman-teman semua yang mendengarkan ini. Whether mereka itu arsitek atau profesi apapun yang dalam hal ini mereka sedang merencanakan untuk mendalami. Coba kalian teliti lagi batin kalian tadi, sebenarnya passion kalian tuh di mana? Di sini atau tidak gitu. Nyambung lagi tadi dengan apa yang dikatakan Faro, kalau sudah megang duit, orientasinya berbeda. Iya, berbeda, tapi kembali lagi is about apa yang ada panggilan dalam dirinya. Seperti Evan itu kalau sekarang sudah megang duit kan, tapi saya yakin dan percaya, mungkin semoga ini diamini sama Evan ya, dia lulus itu bisa tepat waktu loh. Evan sudah megang duit sekarang. Tapi saya yakin sebenarnya Evan tuh mungkin kalau nggak lulus ya amit-amit ya Evan ya. Tapi dia adalah seseorang yang nggak meninggalkan kuliah hanya karena uang begitu. Sedangkan seperti contohnya ini si Evan ini, karena kita bertiga kan. Karena saat ini saya juga sedang membimbing Evan. Contohnya si Evan ini. Dia megang duit, mau beralasan seperti apapun, dia UTS, mungkin kalau seingat saya dia tetap dapat baik. Karena apa? Karena dia effort-nya tuh gede untuk ngerjain UTS itu gitu loh. Karena apa ya? Karena passion-nya Evan itu di sini. Passion-nya dia tuh panggilannya itu untuk mengerjakan sesuatu yang disebut dengan arsitektur. Mau dia bartender lah, mau tangannya itu keselomot panci kopi lah dan lain sebagainya. Apapun yang dia kerjakan ya karena dia suka begitu ya. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, effort-nya beda lah. Kalau panggilannya memang sesuai dengan jalurnya apapun tidak. Jadi sekali lagi ini untuk semua yang mendengarkan video ataupun podcast ini, saya rasa untuk generasi kalian ini penting banget untuk mulai meneliti diri, mulai mencari jati diri. Oke, itu mungkin beberapa advice dari Pak Krismon kalau kita pun sebagai mahasiswa yang mungkin nggak cuma arsitek ya, maksudnya kita harus tahu dulu passion kita harus tahu dulu kita set prioritas kita, itu dari sudut pandang dosen. Kalau dari Evan gimana, Van? Gaya hidup anak arsitek, kita keseharian tuh ngapain aja, kita keseharian ngelakuin assignment A, B, C, dan mungkin apa impact-nya buat kehidupan. Aku cuma bisa ngasih pesan seperti apa yang sudah aku tato, Carpe diem, seize the day, taklukkanlah hari ini seolah tiada hari esok. Dan aku selalu memberikan pesan kepada keluarga keduaku di kampus, yakni Hima. Gimana ya nyebutnya ya? Mungkin ini sedikit klise bagi beberapa orang ya mungkin ya, tapi ini bisa membantu ternyata. Yes, ajakan ekspektasimu, tapi dewakanlah effortmu, dalam artian ya sebisa mungkin kita tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sesuatu, tapi untuk menuju ke sana kita harus punya effort yang setinggi mungkin. Kita seolah-olah mendewakan effort itu supaya apa? Supaya ketika kita naik satu level saja ya kita bersyukur akan apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Enggak ketika kita sudah meninggikan level ekspektasi yang paling tertinggi dan kita tidak bisa mencapai ke sana, itu bukan berarti kayak kita kok aku kayaknya nggak bisa seperti ini ya, dan itu pasti akan mematahkan semangat mungkin beberapa dari kita gitu ya. Tapi ketika kita beajakan ekspektasinya kita dan kita meninggikan effort yang setinggi mungkin, ketika kita sudah berada di ekspektasi dan bisa lebih tinggi lagi, itu pasti kita bakal menghargai kita sendiri, appreciate apa yang sudah kita lakukan, dan itu malah membuat kita pribadi itu kayak seolah-olah ternyata aku bisa ini, ternyata aku bisa ini, oh aku harus seperti ini, oh aku bisa set priority yang seperti ini, kayak gitu loh. Berarti poinnya being expectless and do more ya, Evan ya? Yes. Ya setuju sih sama Evan, karena kalau emang kita expectless itu ketika kita berhasil nyapai suatu titik itu, kita bakalan senang banget karena kita nggak mengekspektasikan hal itu, ya nggak sih?
kalau dari aku juga mau nyampein nih ke semua teman-teman, ke semua kita sebagai mahasiswa ataupun kaum-kaum yang mau masuk ke quarter life. Jadi misal kita berlatar belakang arsitektur atau mungkin kalian siapapun dari fakultas apapun itu, kalau dari aku jangan pernah puas deh. Enggak, aku bener-bener nanemin ke diriku, aku nggak bakal gampang puas. Aku nggak mau puas cuman gini. Aku nggak mau cuman puas nyapai hal ini. Aku pengen belajar ini, aku pengen belajar itu. That's why aku di jurusan arsitek pun, kalau misal kita mau brainstorming soal finansial, oke. Kalau misal kita mau brainstorming soal komunikasi, oke. Yuk, aku juga mau pengen belajar itu. Aku juga pengen mau belajar soal psikologi, aku pengen belajar soal ekonomi, aku pengen belajar, ya kalau ekonomi karena semuanya kembali lagi ke bisnis. Kalau aku ya, kalau menurutku ya. Karena mungkin tiap orang, everybody has their own way lah. It's their own perspective buat mereka memandang dunia ini kayak gimana. Tapi kalau dari aku, jangan pernah puas deh. Dan nggak ada salahnya kok kita belajar sesuatu yang mungkin itu istilahnya nggak berguna di fakultas kita gitu. Kayak misalnya Evan belajar soal barista, belajar soal gimana sih buat kopi yang benar-benar ngasih taste yang enak. Gimana sih kok mau ngasih buat kopi yang aftertaste-nya bisa kayak gini. Itu tuh keren sih menurutku, karena di satu sisi kita punya prioritas, yaitu belajar di kampus, dan di satu sisi kita juga punya istilahnya apa ya, side job yang mungkin kita ini lepas ngomongin soal finansial, tapi value-nya. Kamu pasti dapat value lah, Van. Dari barista pun, aku yakin Evan pun channel is number one. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Siapa sih yang nggak butuh channel? Zaman-zaman kayak gini tuh, siapa sih yang nggak pengen dapat kenalan banyak? Dan jujur, aku pun bikin podcast pun, bikin channel YouTube pun, aku nggak bertujuan buat itu jadiin pekerjaan utama. At least aku pengen nyampein value. Aku cuma pengen ngumpulin orang-orang. Evan mau ngomong apa sih ke teman-teman? Pak Krismon mau ngomong apa sih ke teman-teman mahasiswa? Dan mungkin kalau ada dosen pun yang dengerin ini, aku cuma menyediakan tempat buat yuk kita sama-sama kasih value ke orang-orang. Kalau aku memang mau mengutamakan ini sebagai pekerjaan utama, aku pasti udah bikin judul yang clickbait. Aku sudah bikin ya konten-konten ala-ala zaman sekarang yang menurutku nggak ada value, cuman menyediakan prank, klarifikasi, minta maaf. Maaf. Jadi tiap hari itu tuh saat buat kita belajar something new lah. Ya gitu sih. Kalau dari aku tadi, Pak Krismon juga udah nyampein, dari Evan pun juga udah nyampein, ini tadi barusan juga dari aku. Terus sekarang saatnya kita buat, jadi kemarin kan aku sempat story, terus ini ada beberapa juga yang tanya, dan saatnya kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita.